Di sini saya akan menjelaskan tentang pedoman etika internet. Internet atau interconnection networking merupakan suatu jaringan yang menghubungkan komputer di seluruh dunia tanpa dibatasi oleh jumlah unit menjadi satu jaringan yang bisa saling mengakses. Dengan internet tersebut, satu komputer dapat berkomunikasi secara langsung dengan komputer lain di berbagai belahan dunia. Alasan mengapa era ini memberikan dampak yang cukup signifikan bagi berbagai aspek kehidupan yaitu 1. Informasi pada internet bisa diakses 24 jam dalam sehari. 2. Biaya murah dan bahkan gratis. 3. Kemudahan akses informasi dan melakukan transaksi. 4. Kemudahan membangun relasi dengan pelanggan. 5. Materi dapat diupdate dengan mudah. 6. Pengguna internet telah merambah ke segala penjuru. Akan menjelaskan pelanggaran beretika berinternet. Yang pertama itu beretika berinternet secara individual, yaitu berkomunikasi secara individu atau face to face. Pelanggarannya yang pertama itu adalah tidak menggunakan email pribadi. 2. Tidak berhati-hati menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, tidak melampirkan HTML, terlalu banyak membicarakan orang, terus terlalu banyak mengutip. Itu tidak menjadi pelanggaran etika dalam berinternet individual. Yang kedua itu ada beretika berinternet secara massal atau sosial media, yaitu pelanggarannya ada menggunakan sosial media sebagai media hoax, penyebaran hoax atau penyebaran radikalisme, dan menyebar kebencian terhadap seseorang. Itu adalah pelanggaran etika berinternet. Yang ketiga adalah etika berinternet menggunakan informasi. Sebagai manusia yang baik dan benar, kita harus menggunakan internet informasi dengan sebijak-bijaknya, dengan memilah informasi jika kita menggunakan internet. Sanksi yang didapatkan jika melanggar etika berinternet adalah dikucilkan dari masyarakat, mendapat sanksi yang berupa sekarang itu berupa undang-undang ITE. Yang menurut saya undang-undang ITE itu termasuk masih lemah karena undang-undang tersebut masih banyak pasal-pasal yang karet dan merugikan bagi kalangan YouTuber atau pembuat konten-konten Instagram, karena itu dapat menyinggung perasaan orang dan bisa menimbulkan kebencian. Sekian dari saya. Jadi di sini saya akan melanjutkan tentang pentingnya etika di dunia maya. Internet hadir di kalangan masyarakat, kita sudah mengetahui bagaimana efek yang kita rasakan. Internet sendiri seperti sebagai seorang creator yang menciptakan populasi masyarakat sendiri dengan budaya yang baru, sangat-sangat baru. Bahkan budaya yang selama ini tuh sudah lama kita gunakan, yang sudah lama kita terapkan, itu sejatinya sudah terganti karena hadirnya internet. Walaupun ada juga dampak baiknya, namun juga banyak sekali dampak buruknya. Jadi hadirnya internet di kehidupan manusia, di kalangan masyarakat tuh merubah hampir total dari seluruh budaya yang sudah kita terapkan. Di sini pentingnya etika di dunia maya agar kita dapat memilah atau kita memfilter apa yang harus kita ambil dari sisi positif yang ada pada internet dan apa juga yang harus kita jauhkan bahkan kita musnahkan.
Jadi etika di dunia maya itu sangatlah dibutuhkan sejak dini kalau menurut beberapa penelitian yang dilakukan di studi Harvard. Contohnya zaman sekarang tuh untuk kalangan anak-anak tuh sudah banyak mengetahui tindak kriminal yang sering dilakukan orang dewasa. Itu karena besarnya atau luasnya akses internet dan tanpa bimbingan orang tua. Jadi ketika internet ini sudah masuk, harusnya kita sebagai orang tua atau yang lebih dewasa daripada anak-anak itu harus terus membimbing apa yang mereka akses dari internet, karena jaringan akses dari internet ini sangat-sangat luar biasa luasnya. Kemudian untuk budaya kita sendiri itu sudah mulai tergantikan, seperti contohnya surat menyurat. Ini dari dampak positifnya, surat menyurat itu lebih mudah dan terganti dengan kalau misalnya kita sekarang dari jarak jauh kita bisa telepon atau juga SMS atau dari via sosial media. Jadi ketika kita menyikapi ini, maka ini positif dari hadirnya internet di kalangan masyarakat. Namun juga tetap harus ada batasan-batasan tertentu. Jadi etika dalam dunia maya itu sangatlah penting, karena apa? Kita bisa memfilter atau menyaring apa yang baik dan apa yang buruk. Kita bisa menggunakan dampak positifnya dan kita harus menjauhkan dampak negatifnya. Karena kalau kita tidak menerapkan etika dalam dunia maya, budaya yang baru yang dihadirkan dari internet akan menghancurkan kita sendiri. Bahkan itu bisa menjadi sebuah bencana dalam suatu negara dan juga revolusi dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang di atas. Materi saya tentang karakteristik dunia maya. Poin yang pertama ialah beroperasi secara virtual atau maya. Maksudnya adalah berada di dalam dunia maya diisi oleh orang-orang yang saling berinteraksi, berdiskusi, bertukar pikiran, tetapi tidak melakukan kontak fisik secara langsung. Seperti contohnya yang sedang kita lakukan sekarang, yaitu social distancing, di mana orang-orang melakukan kegiatannya seperti belajar, bekerja, dan lainnya di dalam dunia maya. Poin yang kedua ialah dunia cyber selalu berubah-ubah dengan cepat. Karena interaksi yang dilakukan oleh hampir semua orang dari seluruh dunia dengan didukung kemudahan update data, maka perubahan yang terjadi dalam cyber pun sangat cepat. Situs-situs berita pun menyampaikan perubahan warta dalam hitungan detik. Contohnya seperti situs warta pada era globalisasi sekarang ialah www.detik.com dan www.liputan6.com. Poin yang ketiga ialah dunia maya tidak mengenal batas-batas teritorial. Seperti contoh data penghuni cyberspace tercatat berasal lebih dari 135 negara yang melakukan interaksi tanpa mengenal batas-batas teritorial. Di satu sisi, penegakan hukum yang terjadi terhadap pelanggaran jadi lebih sulit. Dan yang keempat ialah orang-orang yang hidup dalam dunia maya dapat melaksanakan aktivitas tanpa harus menunjukkan identitasnya. Karena interaksi yang dilakukan pun tidak harus menunjukkan identitas yang sesungguhnya. Contohnya saat kita ingin melakukan registrasi kartu perdana baru, kita diminta untuk memasukkan identitas yang lengkap. Walaupun kadang ada orang-orang yang memasukkan identitas palsu, tetapi itu tidak masalah, itu bisa berjalan dengan baik. Dan poin yang kelima ialah informasi di dalamnya bersifat publik. Inilah yang disebut zaman informasi. Satu-satunya harta dalam cyberspace adalah intelektual yang bersifat publik. Tidak dimiliki siapapun untuk menggunakannya, hanya bagi dirinya sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Contoh etika berinternet. Netiquette atau netiquette adalah etika dalam berkomunikasi menggunakan internet. Netiquette pada one-to-one communication yang bermaksud dengan one-to-one communication adalah kondisi di mana komunikasi terjadi antara individu face-to-face dalam sebuah dialog. Contoh dari netiquette pada one-to-one communication adalah komunikasi via email. Netiquette pada one-to-many communication
Konsep komunikasi one-to-many communication adalah bahwa satu orang bisa berkomunikasi dengan beberapa orang sekaligus. Hal itu seperti terjadi pada mailing list and net news information service. Pada perkembangan internet diberikan fasilitas dalam berbagai layanan baru yang disebut layanan informasi service. Berbagai jenis layanan itu antara lain seperti Gopher, Waze, World Wide Web, atau WWW, Multi-User Dimensional atau MUDs, Multi-User Dimensions with or Object Orientation atau MOOS.